Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Badriah, mahasiswi Universitas Cyber Asia Prodi Komunikasi KM 203. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi, syarat pemenuhan ujian tengah semester komunikasi antar pribadi dan budaya cyber. Baiklah, penjelasan saya akan bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, membangun kepercayaan, keterbukaan, memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan emosional dan memperdalam hubungan antara individu. Ketika seseorang menjadi lebih terbuka dengan pasangan atau orang yang mereka sayangi, hal itu menciptakan iklim kepercayaan yang lebih dalam dan memperkuat koneksi emosional di antara mereka. Beberapa cara keterbukaan dan memperkuat ikatan emosional dan memperdalam hubungan adalah: 1. Kepercayaan keterbukaan dapat membangun kepercayaan yang kuat. 2. Keterhubungan yang lebih dalam. Keterbukaan dapat menciptakan keterhubungan yang lebih dalam. 3. Empati dan pengertian. Keterbukaan dapat memperdalam empati dan pengertian sehingga dapat saling memahami satu sama lain. 4. Pembangunan keintiman. Keterbukaan dapat memperkuat keintiman fisik dan emosional. 5. Menyelesaikan masalah. Keterbukaan dapat membantu menemukan solusi. Penting untuk menghormati privasi dan batasan individu. Keterbukaan yang seimbang menciptakan hubungan yang memuaskan dan berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa keterbukaan harus seimbang dengan penghormatan privasi dan batasan pribadi masing-masing individu. Terlalu banyak keterbukaan yang tidak diinginkan atau menginvasi privasi seseorang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu hubungan. Oleh karena itu, penting untuk menghargai batasan individu dan berkomunikasi dengan sensitivitas. Secara keseluruhan, keterbukaan yang tulus dan jujur dapat memperkuat ikatan emosional dan memperdalam hubungan. Ketika pasangan merasa mereka dapat saling mengandalkan, mendukung, dan berbagi secara terbuka, hal itu dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang memuaskan dan berkelanjutan. Bagian kedua, menghindari salah paham. Mengungkapkan perasaan, pikiran, dan harapan dengan jelas sangat penting dan meminimalkan kesalahpahaman dan menjaga hubungan yang sehat. Alasan mengapa hal ini penting adalah: 1. Komunikasi efektif dengan ungkapan yang jelas. 2. Mencegah penumpukan masalah. 3. Membangun saling pengertian. 4. Menghindari asumsi dan praduga. 5. Membangun kepercayaan, mengungkapkan perasaan, pikiran, dan harapan dengan jelas membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif dan empati. Penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghormati pendapat orang lain dalam proses komunikasi. Dengan meluangkan waktu untuk berkomunikasi secara jelas, kita dapat meminimalkan kesalahpahaman, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan kita. Bagian 3. Meningkatkan kualitas hubungan. Keterbukaan dalam hubungan menciptakan ruang yang penting untuk pemahaman yang lebih baik, saling mendukung, dan pertumbuhan bersama antara individu. Ada beberapa cara di mana keterbukaan memfasilitasi elemen-elemen berikut ini. 1. Pemahaman yang lebih baik. 2. Saling mendukung. 3. Pertumbuhan bersama. 4. Membangun keintiman. 5. Menciptakan lingkungan yang aman. Penting untuk dicatat bahwa keterbukaan harus diberikan dengan saling menghormati dan menghargai batasan pribadi masing-masing individu. Seseorang
harus merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan diri tanpa tekanan atau paksaan. Ketika keterbukaan dilakukan dengan komunikasi yang sehat dan empati, ia dapat membantu menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih baik, saling mendukung, dan pertumbuhan bersama dalam hubungan. Bagian 4. Mengatasi konflik dengan bijak dengan mendengarkan, empati, dan menyampaikan pendapat secara terbuka sangat penting dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan dalam situasi-situasi. Hal ini dianggap penting karena 1. Memahami perspektif orang lain, mendengarkan dengan empati untuk memahami sudut pandang orang lain. 2. Membangun kepercayaan dan penghargaan, mendengarkan dengan empati, membangun kepercayaan dan penghargaan. 3. Menghindari kesalahpahaman, mendengarkan dengan empati, mengurangi kesalahpahaman. 4. Memperluas wawasan dan pemikiran. Mendengarkan dengan empati, memperluas pikiran. 5. Mencapai solusi yang saling menguntungkan, mendengarkan dengan empati, memfasilitasi, mencari solusi bersama. Dalam mempraktikkan mendengarkan dengan empati dan menyampaikan pendapat secara terbuka, penting untuk mempertahankan sikap yang terbuka, menghormati pandangan orang lain, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, kita dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan secara positif. Kesimpulan, keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat. Dengan membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kualitas hubungan, dan mengatasi konflik dengan bijak, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita jadikan keterbukaan sebagai prinsip dalam komunikasi kita dan membuka pintu untuk hubungan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.